Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan peringatan Santa Lucia, perawan dan martir, seorang wanita muda yang namanya berarti terang. Ia hidup di abad keempat dan rela kehilangan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, demi tetap setia kepada Kristus, Sang Terang Sejati. Dalam terang perayaan ini, kita diajak merenungkan sabda Injil tentang Yohanes Pembaptis yang juga menjadi terang di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Keduanya, Yohanes dan Lucia, menjadi tanda bagi kita bahwa iman sejati selalu lahir dari ketaatan dan keberanian untuk menanggung salib. Saudara-saudari, Injil hari ini menyebut Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang akan datang, yakni utusan yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Namun banyak orang Yahudi gagal mengenali siapa dia, karena mereka membayangkan Elia sebagai sosok besar yang penuh kekuatan duniawi. Mereka mengharapkan seorang pahlawan politik, padahal Allah mengutus seorang nabi yang berseru dengan kekuatan Roh Kudus, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yohanes tidak datang dengan kekuasaan, melainkan dengan roh pertobatan dan suara kebenaran. Ia mengajarkan kita bahwa persiapan menyambut Tuhan bukan soal kekuatan lahiriah, melainkan pembaharuan hati. Saudara-saudari, Santa Lucia pun memiliki semangat yang sama. Ia tidak datang dengan senjata, tetapi dengan mata iman yang tajam, yang melihat lebih jauh dari penderitaan dan kematian. Ia tahu bahwa Kristuslah terang sejati, yang tak dapat dipadamkan oleh kekuatan dunia manapun. Karena itulah, meski matanya dicungkil oleh para penganiaya, imannya tetap bersinar, terang yang tidak bisa dilenyapkan. Seperti Yohanes dan Lucia, kita pun sering gagal mengenali kehadiran Kristus, karena kita mencari tanda-tanda yang salah, kenyamanan, kesuksesan, atau kekuasaan. Padahal Kristus hadir dalam kesederhanaan, dalam penderitaan, bahkan dalam ketaatan yang senyap. Saudara-saudari, mengapa Kristus lahir sebagai bayi yang rapuh di Bethlehem? Mengapa ia memilih jalan salib? Karena ia ingin menunjukkan bahwa penderitaan bukan kutuk, melainkan rahmat penebusan. Penderitaan adalah anugerah dari Allah, belayan lembut dari Bapa yang sedang membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Santa Lucia memahami kebenaran ini dengan sempurna. Ia tidak menolak penderitaan. Ia memeluknya sebagai bagian dari kasihnya kepada Kristus. Ia rela kehilangan hidup jasmani demi memperoleh hidup kekal. Baginya, salib bukan tanda kegagalan, tetapi sumber buah rohani, sama seperti bagi Kristus sendiri. Ketika menghadapi kesulitan hidup, sakit, kekecewaan, atau kehilangan, marilah kita tidak lari dari salib. Sebaliknya, kita percaya bahwa Allah sedang membentuk kita, mengukir wajah Kristus dalam jiwa kita. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis taat kepada panggilan Tuhan, bahkan ketika itu berarti hidup di padang gurun, menegur raja dan akhirnya mati demi kebenaran. Santa Lucia taat kepada panggilan imannya, bahkan ketika harus kehilangan matanya, tubuhnya, dan akhirnya hidupnya. Keduanya mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan yang penuh kasih adalah jalan menuju kekudusan. Bethlehem adalah sekolah ketaatan.
Hanya ketaatan yang penuh kasih yang menebus dan menguduskan. Ketaatan semacam inilah yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah. Ketaatan dalam hal-hal kecil setiap hari, kesabaran dalam keluarga, kesetiaan dalam tugas, kejujuran di tengah godaan, dan pengampunan di tengah luka hati. Ketika kita belajar taat dalam kasih, kita belajar seperti Santa Lucia dan Yohanes, tidak takut pada kehilangan, karena kita tahu bahwa yang kita miliki hanyalah Kristus dan Dialah segalanya. Saudara-saudari, Santa Lucia dikenal sebagai pelindung bagi mereka yang bermasalah dengan penglihatan. Namun lebih dari sekedar mata jasmani, ia adalah teladan bagi mata iman yang melihat Allah di balik segala peristiwa. Yohanes Pembaptis menuntun kita untuk membuka mata hati agar siap menyambut Kristus. Santa Lucia menuntun kita untuk menjaga terang iman itu agar tidak padam oleh penderitaan. Maka, semoga melalui teladan Yohanes Pembaptis dan Santa Lucia, kita semakin dimurnikan dalam ketaatan dan semakin bersinar dalam kasih. Semoga terang iman kita tidak pernah padam sampai akhirnya kita berjumpa dengan Sang Terang Sejati, Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati